Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita, termasuk bisanya Allah memberikan kepada kita kesempatan, waktu luang, kesehatan untuk hadir di malam ini, di masjid ini. Tentu semua ini dengan izinnya. Semoga Allah SWT catatkan sebagai amal tambahan kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan juga semoga dengan kemahamuran Allah semua dosa kita dimaafkan dan diampuni. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah Allah pilih untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya. Sehingga kita faham apa yang diinginkan dan diperintahkan juga dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Dan juga mengejar janji Allah dengan mengucapkan satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali rahmat yang berarti karuniahnya Allah. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah atas segala keadaan kita. Kita juga manjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita Kitab Minhajul Muslim, dan kita sudah menyelesaikan terakhir di bab jual beli tentang masalah iqalah. Melanjutkan teman-teman sekalian, bahasan setelahnya pasal keempat tentang beberapa jenis akad. Jadi kita dalam Islam kalau kita sedang melakukan apapun sifatnya, transaksi, maka diikat dengan akad. Dimulai dengan materi pertamanya tentang masalah syirkah atau bahasa Indonesianya kerjasama usaha atau serikat. Syirkah di dalam Islam dibolehkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fahum syuraka'u fits thuluts. Maka mereka bersekutu dalam sepertiga. Ya, ini tentu tentang masalah warisan ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala ada kalimat di situ syuraka, jamak daripada ya, syarik. Kemudian juga surah Shad ayat 24 Allah menyebutkan juga tentang bolehnya syirkah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Al-ayah. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lainnya. Artinya serikat boleh tapi enggak boleh ada kezaliman. Begitu juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, hadis qudsi. Hadis ini riwayatkan Abu Daud nomor 3383, yaitu bunyinya yaqulullahu ta'ala ana thalitsus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Allah yang Maha Tinggi telah berfirman, aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati sahabatnya atau mitranya. Berarti kan di sini ada unsur pahala dan ada perintah. Kita dianjurkan untuk tidak kerja sendiri, tapi bagaimana ada partner kita yang kita ajak untuk sama-sama mengelola usaha itu. Karena satu otak dengan dua otak akan beda. Ya kan? Makin banyak orang yang mengembangkan satu jenis usaha, maka makin besar potensi untuk berkembang. Ya. Dan di sini dijamin Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan dua orang yang saling bersekutu ataupun berserikat. Juga sabda Nabi SAW, yadullahi ala syarikaini malam yatakhawana. Tangan Allah di atas dua orang yang berserikat selama keduanya tidak saling mengkhianati. Hadis ini riwayat Darul Qutni di jilid 3 halaman 35. Yang kedua tentang dalil bolehnya syirkah ini. Syirkah adalah, atau yang perlu difahami dalam masalah syirkah, pertama tadi tentang firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW. Poin kedua yang perlu difahami adalah syirkah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperoleh melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan di antara mereka menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan di bidang perdagangan, perindustrian atau pertanian. Syirkah itu sendiri terdiri dari beberapa macam. Ini sekarang sudah masuk kerinciannya. Ya. Yang pertama syirkah inan atau serikat modal. Saya sama teman saya masing-masing memasukkan modal di satu jenis usaha. Kita mau buka restoran, mau buka butik, mau buka apa saja.
Modalnya 100 juta, dia 50 juta, saya 50 juta. Sama-sama saling menyetor modal. Syirka inan adalah persekutuan dua orang atau bahkan bisa lebih dari orang-orang yang dibolehkan mengelola sendiri hartanya dalam mengumpulkan sejumlah modal dengan sistem pembagian yang telah ditentukan atau menanam saham dalam jumlah yang telah ditetapkan atau disepakati. Jadi yang perlu digarisbawahi sini teman-teman, perkataan yang mengatakan dibolehkan mengelola sendiri hartanya. Berarti keluar dari situ orang gila, dia nggak paham kelola hartanya walaupun dia orang kaya, anak kecil yang belum balik, ya, atau orang yang kena hajar. Kalau tidak salah pernah kita jelaskan masalah itu, atau mungkin masih ada bahasan di depan. Ada sebagian orang yang terlilit utang dan tersisa aset dia. Nah, ada istilah hajar dalam agama kita digunakan dua. Suami yang menghajar istrinya karena tidak mau menjalankan perintah ya, agama, dia nusyud. Dan yang kedua adalah hajarnya pemerintah kepada seseorang pengusaha yang bangkrut dan terlilit utang banyak. Maka dikelola hartanya itu, diambil asetnya. Supaya jangan dia malah habiskan, kemudian akhirnya utangnya makin menumpuk. Ya. Maka ini semua dia tidak bisa kelola hartanya. Tidak bisa masuk dalam syirkah. Makanya kalau antum mau ajak orang berserikat, tanya dulu, ini uang dia pribadi bukan? Termasuk yang harus hati-hati kalau orang itu utang lagi sama orang lain. Antum harus tanya, bukti antum utang sama orang itu mana tulisannya? Kalau perlu temui pemilik piutang. Benar enggak utangkan orang ini? Karena dia sekarang mau masuk sama saya partner bisnis. Karena banyak orang tidak teliti masalah ini, akhirnya terjadi penipuan. Ya. Makanya yang harus bisa mengelola hartanya sendiri. Kemudian juga dikatakan mereka mengikuti sistem pembagian yang telah ditentukan atau menanam saham. Jazakallah khair. Menanam saham dalam jumlah yang telah ditetapkan atau disepakati. Bisa dengan dua cara. Misalnya perusahaan dari nol, tidak punya apa-apa modal, lalu saya mengajak teman saya sama-sama yuk kita bangun usaha ini. Modalnya 100 juta, kamu 50, saya 50 juta, sepakat, itu bisa. Atau saya sudah punya perusahaan, saya ingin kembangkan, butuh tambahan modal. Misal aset saya dan semua yang ada di perusahaan itu 1 miliar misalnya. Maka saya ingin menambah, mengembangkan, buka cabang kah atau apa, pengembangan pembelian alat segala macam, butuh modal lagi. Saya mencari ya, siapa yang bisa menjadi syarik atau partner saya. Dia masuk. Nah karena aset ini sudah ada, nilainya 1 miliar, misal dia cuma masuk, saya mau buka saham nih setelahnya, pengembangan yang dibutuhkan misalnya 1 miliar lagi, dia masuk 500 juta, maka di sini berarti dia bisa mendapatkan sekitar 25% sampai 30%, karena dasarnya kalau dia cuma masuk 500 juta, kalau kita butuh modal usaha totalnya 2M, berarti kan 75% kita, karena 1,5 M, 500 juta dia berarti 25% gitu. Kita berikan dia saham di situ. Tergantung kesepakatan tentunya ya. Saya ulangi, syirka inan adalah persekutuan dua orang atau lebih dari orang-orang yang dibolehkan mengelola sendiri hartanya dalam mengumpulkan sejumlah modal dengan sistem pembagian yang telah ditentukan atau menanam saham dalam jumlah yang telah ditetapkan atau disepakati yang mereka kelola secara bersama-sama untuk mengembangkannya. Kemudian keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai dengan besarnya saham, sebesarnya saham mereka dalam permodalan. Jadi yang dibagi persentase keuntungan. Ya. Jadi misal terjadi kesepakatan syirkahnya 50-50%. Karena masing-masing masukkan modal yang sama, berarti juga nanti hasilnya bagi sama. Nanti dilihat keuntungan perusahaan, tergantung kesepakatan. Setiap bulan kah, 6 bulan kah, atau setahun sekali. Tergantung akad. Kalau sama-sama ridho, bagi hasil nanti 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali, nggak ada masalah. Tergantung kesepakatan. Nah, kalau sudah disepakati, maka nanti dilihat keuntungan berapa, setelah dikeluarkan semua pembiayaan dan seterusnya, yang bersih dibagi dari 50-50%. Gitu kan? Tapi tidak boleh teman-teman sekalian dan akan masuk dalam bab riba atau gharar, kalau seseorang menaruh modal, misalnya saya taruh modal, ini 50 juta dari 100 juta tadi. Saya cuma mau tahu setiap bagi hasil, apakah itu akhir bulan atau 6 bulan, saya dapat 10% dari modal saya. Berarti 50 juta saya dapat 5 juta. Mau keuntungan perusahaan berapa atau mau rugi saya nggak mau pusing. Ini nggak boleh. Karena di sini dia
zalim dengan partnernya. Belum tentu partner dapat untung sebesar itu. Karena ada orang patok begitu. Saya masuk ke kamu 100 juta ya, saya cuma mau tahu dapat 10% tiap bulan. Maka ini riba ini. Nah, ini tidak dibolehkan karena ini tidak masuk dalam transaksi jual beli tapi riba yang Allah haramkan. Makanya dikatakan sini kemudian keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai dengan besarnya saham mereka dalam permodalan. Begitu juga dalam kerugian. Di mana mereka harus menanggungnya menurut besarnya saham mereka. Kalau persentasenya 55% berarti untung sama dibagi 55%, kalau rugi juga sama ditanggung masing-masing 50%. Kalau si A 60% karena lebih banyak modalnya, si B 40, nanti kerugian juga sama. Yang lebih besar modalnya nanggung lebih besar kerugiannya. Jazakallah khair. Masing-masing dari mereka berhak mengelola syirkah, baik atas nama dirinya atau sebagai wakil dari sekutunya, di mana ia berhak melakukan penjualan, pembelian, penagihan utang, pelunasan utang, mencari hutangan, mengajukan perkara ke pengadilan dan mengembalikan barang yang cacat. Singkatnya ia berhak melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan persekutuan atau serikat. Tapi tentu tidak keluar dari koridor yang sudah disepakati. Makanya kalau ada syirkah, ada kesepakatan partner bisnis, kita harus sepakat poin-poinnya. Apalagi kalau dua orang misalnya kita sepakat. Saya tugasnya 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tugasnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perusahaan biar bisa jalan. Ya, dan tidak amburadul. Serta kalau satu mau ambil keputusan yang belum dibicarakan, maka harus dibicarakan dulu sama partnernya supaya tidak ada kezaliman. Karena nanti kita zalimi dia kalau kita ambil keputusan semau kita saja gitu kan. Maka tetap harus ada majelis syurahnya, bermusyawarah, memikirkan, mempertimbangkan lalu kemudian mengambil keputusan ya. Ingat sabda Nabi SAW, at-ta'anni minar rahman wal ajalatu minasy syaitan. Tenang, bijaksana, tidak tergesa-gesa, itu petunjuk dari Allah Sang Maha Penyayang. Dan buru-buru adalah bagian dari syaitan. Kemudian syarat-syarat keabsahan syirkah. Yang pertama, hendaklah syirkah dilakukan di antara orang-orang muslim. Ini yang paling pertama, muslim atau bukan. Nanti dijelaskan kenapa kita lebih dahulu menginginkan muslim. Apakah non muslim tidak boleh? Ada penjelasan nanti. Hendaklah syirkah dilakukan di antara orang-orang muslim. Karena non muslim tidak dapat dijamin keamanannya dari perbuatan yang menyebabkan riba. Atau memasukkan harta haram ke dalam modal syarikat. Karena memang dia tidak tahu haram itu. Bagi orang non muslim riba halal. Mungkin dia juga manipulasi data halal, tanda tangan palsu halal, ini dan itu halal. Sementara kita seorang muslim dikontrol dengan syariat Allah, nggak boleh gitu. Dan itu tidak bisa kita bendung. Karena dia ujung-ujungnya akan mengatakan, apalagi kalau dia sudah kuat, ini kan agama kamu, agama saya tidak seperti itu. Ini akan repot nanti. Tapi kalau muslim sama muslim kita sudah sepakat dari awal. Ada apa-apa kita kembali kepada agama gitu. Dikatakan kecuali jika transaksi jual beli dilakukan oleh anggota serikat yang muslim, maka itu tidak dilarang karena tidak terdapat kekhawatiran akan masuknya harta haram ke dalam modal serikat. Maksudnya boleh orang non muslim berserikat dengan kita, tapi pengambil keputusan si muslimnya. Bukan mereka, tapi kitanya. Dia cuma tanam saham. Dia ikut misalnya modal 10%, 20%, 30%, tapi keputusan tetap si muslim sesuai dengan agama Islam. Dia setuju gak ada masalah. Dia tidak setuju nggak boleh. Karena nanti akan masuk hal-hal yang syubhat kepada harta dan akhirnya menjadi pendapatan yang haram, rentetannya banyak. Anak-anak jadi makan haram, istri jadi makan haram dan seterusnya. Ya. Yang kedua, ini termasuk juga masalah-masalah lain ya. Seperti pegawai harus tutup aurat, gitu kan. Sholat, jadwal sholat, itu orang non-muslim belum tentu mau terima. Jumat mereka tutup, sholat. Bagi mereka itu apalagi kalau yang pikirannya kapitalis, itu nggak mau rugi waktunya. Ngapain pegawai libur dari jam 11:30 sampai 12:30 misalnya, 2 jam. Nanti akhirnya dia minta ada sebagian muslim yang tidak usah Jumat, tetap di situ standby dan seterusnya. Ini kan jadi rentetan masalah semua karena bedanya keyakinan ya. Jadi memang butuh keputusan yang jelas masalah itu karena terlalu banyak rentetan hukum. Yang kedua, modal dan bagian dari masing-masing anggota syarikat hendaklah diketahui. Jelas 100 juta, 50 juta tertuang dalam bentuk tulisan akad. Kita akan bicara masalah akad sekarang. Karena keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang erat kaitannya dengan kondisi modal dan saham yang ada. Kapan untung dibagi sesuai dengan persentase modal yang ada
berapa, nanti persentase dikeluarkan di situ, misalnya 50 juta, dari modal yang 100 juta berarti 50%, gitu kan. Contoh saja. Dikatakan karena keuntungan dan kerugian yang didapatkan itu sangat erat kaitannya dengan kondisi modal dan saham yang ada. Ketidaktahuan akan modal dan saham masing-masing anggota serikat dapat menyebabkan memakan harta orang lain dengan cara batil dan diharamkan oleh Allah sebagaimana tertera dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil. Ingat, muamalah kita sama Allah, bukan sama orang yang di depan kita. Jangan karena orang ini, misal partner kita orang asing, gak ngerti bahasa Indonesia, lalu kita mengatur di belakang tipu daya, seakan-akan dia tidak tahu. Mungkin dia tidak faham bahasa, tapi ada Allah. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 1 di akhir ayatnya, Innallaha kana alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Allah punya cara membalikkan keadaan. Allah punya cara membongkar kejahatan-kejahatan dan manipulasi yang ditujukan dan ditarget oleh seorang muslim keberkahannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan keberkahan? Dari awal itu antum mau partner, keberkahan. Biar modal kecil, biar usaha kecil, Allah bisa berkah menjadi sebuah usaha yang besar asal dimulai dengan niat yang benar. Allah itu mengetahui semuanya. Semua di sekitar kita ini hanya Allah jadikan sebagai alat pendekatan kita kepadanya. Jadi hati-hati. Jangan kena partner kita orang tidak sekolah, tidak tamat SD lalu kita anggap remeh. Muamalah kita sama Allah. Allah Maha tahu semuanya. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan saham yang ditanam masing-masing anggota serikat. Sehingga tidak boleh dikatakan, tanda kutip, keuntungan yang kita dapatkan dari kambing diperuntukkan bagi fulan A, sedangkan keuntungan yang kita dapatkan dari pohon rami diperuntukkan bagi fulan B. Karena di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan yang diharamkan. Maksudnya kalau perusahaan itu bergerak di dua jenis usaha, peternakan kambing dan misalnya perkebunan A, perkebunan apa, mangga atau yang lainnya gitu kan. Tidak bisa dikatakan karena dua orang masing-masing memasukkan modal yang sama, misalnya 100 juta tadi 50 juta. Lalu dikatakan si A, kamu hanya ambil keuntungan dari peternakan kambing. Si B, kamu ambil dari perkebunan mangga tadi. Gak bisa. Karena semua ini usaha satu modal. Maka keuntungan semua digabungkan, lalu dikeluarkan dibagi rata. Baik dari kambing ataupun dari perkebunan tadi. Karena kalau ditunjuk seperti ini, maka secara otomatis tidak ada kejelasan. Mungkin peternakan kambing lebih maju, mungkin yang kebun lebih rendah atau lebih mundur. Atau sebaliknya. Maka sebaik semuanya dikasih. Kecuali keadaannya saya yang punya perusahaan dua-duanya, peternakan kambingnya iya, pekerjaan itu dan juga kebun mangga iya. Tapi saya butuh modal di perkebunan mangga saja. Lalu dari awal bahasa saya kepada partner, saya cuma butuh saham di perkebunan mangga ini. Kamu mau masuk punya saham sekian. Lalu dia masuk itu tidak ada masalah. Berarti dia tidak ada hubungannya sama peternakan kambing. Tapi kalau dari awal memang usaha ini adalah semua unitnya di bawah satu induk naungan perusahaan, misalnya ada perusahaan induk dan kita buka saham iklan kepada orang untuk perusahaan ini, berarti semuanya ikut. Tidak boleh kita zalim. Yang keempat, modal yang ditanam harus berbentuk uang dan orang memiliki suatu barang dan bermaksud menjadi anggota sebuah syarikat. Hendaklah ia menaksir barangnya dengan uang menurut harga yang berlaku pada hari itu dan memasukkannya ke dalam modal serikat. Jadi misalnya ada 3 orang yang ingin partner, saya sama si A sama-sama punya duit 100 juta. Si B yang mau ikut orang ketiga nggak ada uang, tapi dia punya mobil. Mobilnya ditaksir, dijual sama dia dalam bentuk uang, misalnya sampai 100 juta dia masukkan sama dia. Tapi tidak boleh dia memasukkan sesuatu yang tidak jelas nilainya. Makanya di sini dikatakan kalau yang satu, saya ulangi, modal yang ditanam harus berbentuk uang. Dan orang yang memiliki satu barang, tadi contohnya mobil misalnya atau rumah, dan bermaksud menjadi anggota sebuah serikat mau bergabung, hendaklah ia menaksir barangnya dengan uang menurut harga yang berlaku pada hari itu. Jadi nilai pasarnya. Dan dia jual dan memasukkannya ke dalam modal serikat. Karena kalau berbentuk barang maka tidak jelas nilainya. Sedangkan muamalah yang tidak jelas dilarang oleh syariat. Karena akan menyebabkan hilangnya hak dan memakan harta orang lain dengan cara batil.
Lihat telitinya bagaimana syariat menjelaskan tentang masalah seperti ini. Intinya nggak boleh sampai ada kezaliman kepada orang lain. Jangan lupa teman-teman pesan saya yang saya sering sampaikan ya. Jadi selalu teman-teman target pertama kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana meraih surga dari saudara kita. Bukan cuma tahu keuntungan apa nih, keuntungan apa. Kalau orang patokannya seperti kapitalis, yang tahu adalah begitu kenalan sama orang, keuntungan dunia apa yang saya bisa dapatkan. Begitu dia kenalan, ditanya yang paling pertama, kerjaanmu apa? Oh, saya kerja di perusahaan ini, gaji saya sekian. Maka dianggap levelnya dia, baru dia berteman. Tapi kalau begitu dia kenalan ternyata penjual gorengan, dia nggak mau berteman. Tidak ada dalam Islam itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin saudara. Kalau dia orang kaya, kita ajak modal saham, oke. Orang miskin kita berteman karena ukhuwah Islamiyah justru menjadi ajang bantuan kita misalnya. Kapitalis tidak seperti memang dipilah-pilah orang yang diajak teman. Kita nggak bisa begitu. Bisa saja orang yang miskin tadi jual gorengan, sholat malamnya lebih bagus. Mungkin lebih jujur, mungkin lebih amanah dan seterusnya. Ya. Maka ini harus difahami tentunya dalam muamalah, dalam syariat kita. Yang kelima, pekerjaan diatur menurut jumlah saham. Sebagaimana halnya keuntungan dan kerugian, di mana anggota serikat yang memiliki saham sebanyak 1/4-nya, hendaklah ia bekerja selama 4 hari misalnya. Demikian juga jika mereka mempekerjakan tenaga kerja, maka upahnya harus diambil dari bagian mereka sesuai dengan saham masing-masing. Ya. Jadi ini maksudnya supaya lebih adil ya. Jadi berapa gaji pegawai, dikeluarkanlah gaji pegawai itu. Kalau mau lebih adil, gaji pegawai itu dan biaya-biaya ikuti persentase yang disepakati. Misalnya 50-50% ya 55% semuanya. Kalau 60-40 berarti yang 60 lebih besar mengeluarkan untuk biaya gaji karena lebih besar juga keuntungannya. Yang 40 lebih sedikit karena memang lebih sedikit sahamnya, seperti itu. Supaya tidak ada memasukkan harta yang tidak jelas kepada yang lainnya. Ya, karena biasa orang dipukul rata semua. Pokoknya semua biaya ditanggung bersama. Nanti keuntungan baru dibagi persentase. Padahal sebenarnya ada persentase orang itu mungkin cuma 10%. Kalau dikenakan biaya-biaya, maka akan sangat kecil yang dia dapatkan. Gitu kan? Seperti itulah yang dimaksud di sini. Jadi saya ulangi, pekerjaan diatur menurut jumlah saham, termasuk jam kerja ya. Jadi orang yang punya saham 40% dengan 60%, maka yang 40% lebih sedikit jam kerjanya dibandingkan yang 60%. Kecuali dia sendiri yang mau lembur. Sampai seperti itu diatur. Jadi dalam persentase waktu kerja pun yang sahamnya lebih kecil, maka lebih sedikit waktunya. Poin nomor 5 saya ulangi, pekerjaan diatur menurut jumlah saham. Sebagaimana halnya keuntungan dan kerugian. Di mana anggota serikat yang memiliki saham sebanyak 1/4-nya, misal 1M dia punya 250 juta. Hendaklah ia bekerja selama 4 hari misalnya. Demikian juga jika mereka mempekerjakan, jadi di sini maksudnya ini contoh saja ya. Berarti yang dalam perhitungan hari misalnya kita bekerja dalam 1 bulan, misal contoh 20 hari ya. Maka orang yang punya modal atau saham hanya 1/4 saja, berarti dari 20 hari dibagi 4, berarti cuma 5 hari dia kerja. Yang punya saham lebih daripada itu diambil hari kerja lebih banyak, seperti itulah. Ya. Demikian juga jika mereka mempekerjakan tenaga kerja, maka upahnya harus diambil dari bagian mereka sesuai dengan saham masing-masing. Tadi sudah saya bilang, sahamnya lebih besar berarti lebih besar biaya dari dia. Saham lebih kecil berarti lebih kecil biaya dari dia. Tentu ada satu keadaan yang menghalalkan ini ya, kalau keridhaan. Jadi kalau kapan misalnya disepakati di perusahaan itu dan memang itu dengan keridhaan jiwa, orang yang punya saham 60% sama orang yang punya saham 40% sama-sama sepakat, udah semua biaya gaji, biaya listrik, biaya internet, biaya apalah semua sekarang kita keluarkan dulu semua, bersih berapa keuntungan baru kita bagi 60-40. Kalau dua-duanya ridho nggak ada masalah. Tapi dasar hukumnya nggak seperti itu. Kalau menurut poin nomor 5, biaya-biaya tergantung daripada besarnya saham yang ada. Yang keenam, jika salah seorang dari 2 orang yang berserikat meninggal, jadi A sama B berserikat, meninggal salah satunya, maka serikat dianggap batal. Begitu juga jika ia gila dan ahli waris dari anggota serikat yang meninggal.
atau wali dari anggota serikat yang gila berhak membatalkan atau melanjutkan serikat dengan akad yang pertama. Jadi A sama B berserikat, sama-sama punya saham. Tiba-tiba si B gila atau meninggal. Maka pada saat itu akad dianggap batal. Karena harta yang meninggal ini sudah menjadi harta ahli waris. Berarti bukan dia sendiri lagi. Misal dia punya 4 anak, dia punya istri, berarti semua pemilik saham itu. Maka dibuat akad baru. Akad barunya adalah antara ahli waris siapa yang mau ikut dengan satu orang ini. Gitu kan? Kalau yang pertama tadi kan cuma satu orang sama satu orang. Sekarang karena sudah meninggal hartanya juga dari ahli warisnya. Maka ini yang dimaksud sini diperbaharui akad itu. Dan di sini ahli waris dalam hukum syariat punya hak melanjutkan bisnisnya, partner sama orang itu atau mereka memberhentikan. Tidak, kami nggak mau ikut lagi. Udah terserah, yang penting kami mau bagi warisan. Ya sudah, harus si partner ini menerima itu. Dan ini harusnya dituangkan dalam butir akad supaya jelas gitu. Ya. Itu yang pertama, poin A tentang syirka inan. Sekarang yang kedua, syirka abdan atau serikat kerja. Syirka abdan adalah persekutuan dua orang atau lebih mengenai sesuatu yang hendak mereka usahakan dengan badan atau tenaga mereka. Contoh misal, dua orang berserikat dalam memproduksi sesuatu atau menjahit pakaian atau mencucinya dan lain-lain. Kemudian keuntungannya atau keuntungan yang diperoleh keduanya dibagi di antara keduanya atau sesuatu dengan kesepakatan di antara keduanya. Jadi misalnya ada tukang jahit mau jahit baju. Baju ini misalnya satu pasang jas atas sama bawah. Mereka berdua sama-sama punya mesin jahit, satu tempat kerja. Lalu mereka sepakat, udah saya jahit atasnya, kamu jahit bawahnya. Misal nanti biaya produksi 1 juta, ya udah kita bagi 50-50%. Ini namanya syarikat abdan karena masing-masing menggunakan tenaganya. Saya punya tenaga, dia punya tenaga. Seperti itu. Dan itu dibolehkan dalam syariat. Ya. Adapun dasar hukum kebolehan syirka ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3388 bahwa Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad dan juga Ammar radhiyallahu anhum ajma'in, 3 orang sahabat ini berserikat mengenai harta rampasan perang Badar yang mereka peroleh dari harta kaum musyrikin. Di mana saat itu Ammar dan Abdullah datang tanpa membawa sesuatu apapun, sedangkan Sa'ad datang membawa 2 tawanan. Kemudian Rasulullah SAW memperserikatkan di antara keduanya, di mana hal itu terjadi sebelum disyariatkannya ketentuan hukum pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Hadis ini sahih dan diriwayatkan Ahmad, Malik dan Abu Hanifah juga menyebutkan boleh diamalkan gitu ya. Tapi tentu setelah hukum ini, setelah turunnya perintah pembagian ghanimah, yaitu harta rampasan perang dibagi menjadi 5 bagian, 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya, 4/5-nya dibagi untuk para mujahidin, ini sudah tidak berlaku lagi. Ya. Tetapi pernah dasar hukumnya ada dan itu tidak dihapus. Makanya Nabi SAW tidak larang untuk orang bisa berpartner dengan tenaga masing-masing. Ayo sama-sama, saya sama kamu, misalnya masuk ke hutan, kita mengambil buah di pohon ini, nggak ada yang punya, hutan liar, tidak ada pemiliknya, kemudian mereka masuk berdua, lalu kita bilang sama partner kita, ayo sama-sama kita turunin buah dari pohon ini, berapa hasilnya nanti kita bagi, sama-sama manjat, sama-sama cabut, seterusnya gitu kan. Maka itu nanti dibagi ya hasilnya, itu juga masuk dalam contoh syarikat abdan. Beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan syirka ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing dari 2 orang yang berserikat harus mencari upah dan mengambilnya dari orang yang mempekerjakan keduanya. Jadi kalau misalnya tadi mau jahit baju, tapi dia berdua sama temannya, maka penentuan nilai berapa biaya diambil dari orang yang suruh mereka kerja. Yang suruh jahit baju siapa? Tentuin di situ. Baju ini 1 juta ya. Nanti tinggal kita sepakat sama partner kita, ayo sama-sama kita bagi. Gitu. Yang kedua, jika salah seorang dari 2 orang yang berserikat menderita sakit atau tidak dapat hadir karena udzur, maka keuntungan yang diperoleh sekutunya harus dibagi di antara keduanya. Karena dasarnya sakit, ada udzur syar'i. Gitu. Yang ketiga, jika ketidakhadiran atau sakit yang diderita salah seorang sekutu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, maka sekutu yang satu lagi yang sehat mencari orang lain untuk menggantikan sekutunya yang sakit atau tidak hadir. Dan bagian untuk orang sakit atau tidak hadir tersebut diambil dari keuntungan yang diperolehnya. Ya, dalam arti kata di sini, kalau memang dia belum dilihat rinciannya. Kalau dia tadi contoh mau jahit baju,
partnernya sakit tiba-tiba. Dan belum ada upaya kerjanya. Misal tadi mau jahit baju, jas tadi atas sama bawah. 1 juta biayanya. Masing-masing saya kerja atas, dia kerja bawah. 500 ribu berarti. Gitu kan. Maka pada saat dikerja itu ternyata saya sudah jahit, dia pas mau jahit sakit. Nggak bisa dia kerja. Belum ada yang dikerja sama sekali. Di sini saya boleh membatalkan syarikat itu. Ini kan dia tidak bisa. Dan orang sudah mendesak butuh jasnya. Sekarang saya ambil alih, tapi dengan ridho. Kamu kan sakit gak bisa. Ini saya ambil dulu, saya kerja gitu ya. Maka berarti tidak ada hasil dia ya. Tapi kalau temannya berhasil menjahit, misal sudah mulai dijahit bagian pinggirnya, walaupun belum sempurna, dilihat persentase hasil kerjanya. Berapa persentase hasil kerjanya dikasih, tetap harus adil. Sisanya kalau dilanjutkan, diambil oleh orang yang melanjutkan itu. Jadi tetap harus tidak ada kezaliman gitu kan. Tentu ada keadaan di sini walaupun dia berbuat curang ya, dalam arti kata, dia setelah dia jahit, dia baru jahit sedikit, misalnya 20% dari celana, ternyata dia berbuat curang dan berkata dia tidak mau lanjutin. Tetap dia nggak mau lanjutin, dia mau kerja proyek lain. Tiba-tiba dia dapat pekerjaan di satu perusahaan, dia tinggalkan jahitan ini, sehingga jahitannya terbengkalai. Tetap Islam menyuruh kita adil. Yang dia sudah jahit, dikasih sahamnya dia. Walaupun kita lanjutin jahitan. Walaupun dia tinggalkan, nggak boleh. Ya. Ingat hadis tentang 3 orang yang terkurung di gua, salah satunya tadi ada pegawainya nggak ngambil gaji kan. Lalu dia kelola harta pegawainya itu, dijadikan sebagai harta sama dia. Kemudian datang pegawainya berapa tahun kemudian lalu dikasih semua pada saat dia minta. Dan itu menyebabkan amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ingat, target adalah mencari surga dari saudara kita. Indah sekali hidup itu teman-teman. Kalau kita suami istri, sahabat sama sahabatnya, ya, anak sama orang tua sibuk mencari surga dari orang yang di depannya ini. Apalagi nih gitu. Suami istri pulang belanja dari supermarket, sama-sama saling angkat kresek. Biar saya gitu. Kan orang saling mengejar pahala. Orang anak kejar dari orang tuanya, selalu berusaha bukain pintu mobil, taruhin sendalnya segala macam. Orang tua juga berusaha mendoakan yang terbaik buat anaknya misalnya. Jadi gitu, teman sama teman selalu berusaha. Siapa yang lebih dulu traktir nih, siapa yang lebih dulu menjenguk, siapa yang lebih dulu mendatangi, siapa yang lebih dulu membantu. Terus saja berlomba dalam kebaikan. Dan itu yang Allah SWT katakan, makna tafsir tentang surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada poin-poin seperti inilah harusnya kalian bersaing kata Allah. Bersaing untuk mengejar pahala yang terbaik dari teman kita. Ingat, bisa saja amal yang sedang antum lakukan adalah amal terakhir. Mungkin itu terakhir, habis itu antum meninggal dunia. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Bayangkan kalau kita pakai sistem kapitalis teman-teman, selalu yang kita pikir keuntungan saja. Dan ini berbahaya sampai pada tingkat akhirnya kita mengatur manipulasi untuk menipu dia atau bahkan sampai membunuhnya. Karena sudah pikiran masalah keuntungan dunia saja. Ada bahkan sampai anak bunuh orang tuanya. Iya kan? Ada banyak begitu. Karena sudah melampaui batas, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya cuma keuntungan. Yang keempat, jika salah seorang dari 2 orang yang bersekutu berhalangan hadir, maka sekutu yang satu lagi berhak untuk membatalkan serikat. Sebagaimana saya bahasakan tadi ya. Bisa dia batalkan gitu. Bisa juga kalau dia mau cari pahala, ini memang harus sampai pada level iman tertentu ya. Sekarang saya sama teman partner untuk bisnis sama-sama. Jahit tadi, jas atas sama bawah. Begitu teman saya nggak hadir, dia sakit, saya tetap mau cari pahala. Saya jahitin, tetap saya kasih uangnya ke dia. Nah, itu luar biasa itu. Dia malah memberikan mungkin keuntungan kepada temannya, mungkin temannya lagi sakit, anaknya lagi sakit. Dia malah kesempatan mengejar pahala dari peluang itu. Itu sangat luar biasa itu. Sampai kata Nabi SAW, semua yang kau lakukan adalah sedekah. Termasuk kau mengangkatkan barang temanmu ke tunggangannya. Itu pahala semua. Poin C-nya, bentuk syirkah yang lain adalah syirkah wujuh. Ada footnote nomor 1379, wujuh adalah bentuk jamak atau plural dari wajah. Yang dimaksud sini adalah jah atau kedudukan, jabatan. Syirkah wujuh adalah persekutuan 2 orang atau lebih dalam memperjualkan satu barang dengan kedudukan atau jabatan keduanya. Dan keuntungan yang didapat harus dibagi di antara keduanya. Begitu juga halnya dalam kerugian. Maka keduanya harus menanggungnya bersama-sama sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.
Jadi misalnya saya punya tanah di satu kampung, saya cuma beli saja waktu itu di sana. Karena kebetulan murah, ada teman saya tawarin lalu saya pegang tanah itu, beli gitu. Sekarang saya mau jual, butuh uang. Saya nggak mungkin tinggal sana standby untuk menjaga orang misalnya. Lalu ada orang punya kedudukan di situ, misalnya RT, RW-nya, atau kepala toko masyarakat, kepala suku. Saya titip, saya mau jual tanah ini. Ya. Dan nanti kau termasuk partner saya di sini. Dalam arti kata kalau untung kita bagi, gitu. Supaya dia yang urus sampai nanti terjadi penjualan. Nah itu dibolehkan, itu namanya ujuh. Karena dia punya jabatan, kita gunakan itu, ya. Tapi contohnya seperti ini ya. Tentu tidak masuk teman-teman di sini, hati-hati kalau orang menunggangi jabatan orang lain akhirnya untuk menipu orang. Misalnya karena ini keluarganya atau temannya punya jabatan, lalu dia tunggangi supaya dia bisa dapat saham, dia bisa dapat proyek dari perusahaan tersebut, ya karena kerabatnya punya kedudukan. Ini tidak boleh sama sekali. Makanya pernah Amr bin As, anaknya itu curang. Jadi bertanding kuda sama seorang masyarakat biasa, begitu kalah, anaknya Amr bin As ini dicambuk masyarakat biasa itu. Marah dia, tapi dia nggak bisa karena ini pemimpin gubernur waktu itu. Ternyata waktu dilaporin kepada Amr bin As juga marahi orang ini. Maka ini bingung dia pergi ke Madinah melapor. Bukan pergi ke Madinah, dia tahu Umar bin Khattab lagi haji, dia pergi haji juga orang ini. Dia pergi ke Mekah, lalu dilaporin sama dia. Begini loh kejadiannya. Maka kata Umar bin Khattab, baik kau tunggu di sini, jangan pulang sampai selesai haji. Lalu Umar bin Khattab utus utusan ke Mesir khusus. Ini zaman dulu berat sekali nih ya. Kalau zaman sekarang tinggal telepon, utus orang naik kuda ke Mesir, khusus panggil Amr bin As, suruh dia hadir sama anaknya haji bersama Umar. Amr bin As belum tahu masalah ini. Begitu datang sama anaknya, selesai haji di Mina oleh Umar bin Khattab, disidang langsung. Hai Amr, apa yang terjadi antara kau sama orang ini? Dengarkan, disuruh orang itu bicara. Ini si fulan kata orang itu belum berkuda sama saya, anaknya Amr bin As, tapi dia tidak mau menerima, lalu saya dipukul. Saya lapor kepada Amr bin As, kemudian dia juga tetap memarahi saya gitu. Umar tanya, benar itu terjadi? Maka Amr tidak bisa bohong, dia juga sahabat Nabi, dia mengatakan iya benar. Maka Umar mengatakan, sejak kapan hai Amr kau memperbudak orang gitu. Maka dikasih kayu, Umar bin Khattab kasih kayu, suruh pukul anaknya Amr. Dipukul sama orang itu sampai orang itu merasa puas. Kata Umar, pukul lagi sampai kau puas. Dia bilang sudah. Pukul juga ayahnya. Disuruh pukul ayahnya juga. Suruh pukul Amr bin As. Tapi kalau tidak salah orang itu tidak mau karena dia pikir haknya dia dari orang ini saja gitu. Nah, seperti itulah bagaimana keadilan yang ada. Kemudian yang poin D-nya syirka mufawadah, ya. Dan ini yang syirka yang keempat, yang terakhir, ya, yaitu serikat dagang dengan hak serta kewajiban yang sama di antara anggotanya. Ini lebih luas lingkupnya ya. Cakupan syirka mufawadah lebih luas daripada syirka inan. Tadi cuma 2 orang atau 3 orang. Dan juga syirka uju, satu punya uang, satu punya harta, yang satu punya jabatan. Dan syirka abdan, tadi partner tenaga sama tenaga gitu ya. Karena ia memberi kuasa atau kepercayaan penuh kepada masing-masing anggota syarikat dari 2 orang yang berserikat untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas serikat, baik yang berkaitan dengan modal atau yang berkaitan dengan badan atau jasa kerja, di mana masing-masing anggota serikat berhak melakukan penjualan, pembelian, bekerja sama dengan pihak lain dengan cara bagi hasil mewakili serikat, mengajukan perkara ke pengadilan, pengadaian, dan juga pengiriman barang. Lalu keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut ketentuan yang telah disepakati dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing. Jadi kurang lebih mirip dengan syarikat inan tadi, cuma ini kalau orangnya lebih banyak, 10 orang, 20 orang, ngeroyokin satu proyek gitu loh. Ya, dan masing-masing diberikan kesempatan untuk mengelola unit-unit tertentu. Ya, misal ada pengelolaan untuk pengambilan hasil kebun di kebun, ada yang pegang, ada yang khusus untuk menyiapkan transportasi, ada yang khusus untuk nanti penjualan, ada yang khusus untuk menerima bayaran misalnya, dibagilah di atas mereka lalu disepakati nanti kerja ini masing-masing tentunya. Sebagaimana sudah saya katakan tadi, jadi ini harus jelas gitu. Saya akan masuk dulu ke materi kedua. Kita tutup dengan ini. Ada mudharabah. Poin A-nya, ini materi kedua. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah qirat.
atau ataupun kirot ya, mudharabah atau kirot sama, adalah seseorang menyerahkan modal tertentu kepada orang lain untuk dikelola dalam usaha perdagangan, di mana keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut persyaratan yang telah ditentukan. Adapun kerugian hanyalah ditanggung pemodal, karena pelaksana telah menanggung kerugian tenaganya, maka tidak perlu dibebani oleh kerugian lainnya. Ya, ini mirip misalnya saya pemilik modal, punya perusahaan, saya pekerjakan pegawai, kemudian pegawai itu saya bilang, kamu kelola untuk pengembangannya nih, gitu kan. Jadi dia sebenarnya di sini akan mendapatkan, saya tidak kasih gaji tapi saya kasih dia saham. Tapi perusahaan punya saya, gitu kan. Nah di sini karena dia sebenarnya tidak punya saham apa-apa, tidak punya modal, dia hanya coba menjalankan apa yang saya inginkan, maka kalau ada kerugian saya sendiri yang nanggung. Beda tadi kalau syarikah. Kalau serikat tadi semua tanggung sama-sama. Kalau ini tidak. Karena dia tidak punya modal apa-apa, dia cuma punya keahlian fikiran misalnya, atau dia mungkin keterampilan, dia seorang akunting kah, bagian keuangan, atau dia yang seperti itulah kurang lebih, maka dia mengelola itu. Hukum mudharabah sendiri disyariatkan berdasarkan ijma'. Ijma' sahabat dan para imam. Di sini para imam maksudnya imam-imam madhab. Ya. Menyepakati kebolehannya, dan hal tersebut juga telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW yang disetujui oleh beliau. Poin C-nya beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan mudharabah. Yang pertama, selayaknya mudharabah itu dilakukan di antara kaum muslimin yang diperbolehkan mengolah hartanya. Tadi sudah kita jelaskan kenapa muslim, dan kita sudah jelaskan juga siapa yang boleh mengelola harta dan siapa yang tidak boleh ya. Akan tetapi tidak menjadi masalah mudharabah dilakukan di antara orang Islam dengan orang kafir jika modalnya berasal dari orang kafir sedangkan pelaksananya adalah orang Islam. Karena orang Islam tidak dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan riba dan tidak akan mencari uang dengan cara-cara yang diharamkan. Yang kedua, jumlah modal harus diketahui. Berapa jumlahnya disebutkan. Yang ketiga, bagian pelaksana dari keuntungan yang didapat harus ditentukan. Kira-kira seperti apa nih persentase pembagiannya. Sedang jika keduanya belum menentukannya, maka pelaksana berhak menerima upah kerjanya dan pemodal berhak atas semua keuntungan. Jika keduanya berkata keuntungan yang didapat menjadi milik kita berdua, maka keuntungan itu harus dibagi dua dengan bagian yang sama. Jadi kalau misalnya saya punya perusahaan tadi, lalu saya pekerjakan orang di situ, ya, lalu tidak ada pembicaraan, dapat persentase berapa segala macam, maka berarti si pengelola pegawai itu punya hak dapat gaji, saya berhak sebagai pemilik dapat untungan utuh semua. Kecuali kalau dua-dua sudah sepakat. Misalnya orang itu bilang, saya mau kelola perusahaan Anda. Seperti sekarang banyak perusahaan-perusahaan pihak ketiga yang mengatur manajemen perusahaan tertentu. Memang dia khusus menawarkan jasa itu. Pernah datang kepada kami seperti itu, yang mengatakan memang mereka khusus untuk mengatur manajemennya. Masalah keuangan segala macam, mereka akan minta saham tertentu gitu kan, dari perusahaan. Nah seperti itu kurang lebih. Yang keempat, jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak tentang suatu persyaratan, apakah keuntungannya dibagi seperempat atau setengah, maka yang diterima adalah pendapat pemodal dengan memintanya bersumpah. Jadi kalau saya punya perusahaan lalu saya pekerjakan orang untuk mengelola, sudah disepakati ternyata tidak ada perselisihan. Yang didengar pendapatnya adalah pemilik modalnya. Karena dasarnya dia punya perusahaan, orang ini yang satu cuma pekerjanya saja gitu. Tapi dengan syarat dia harus bersumpah, demi Allah dia benar. Siapa yang bersumpah, ingat hadis. Pernah kita bahas di dosa-dosa besar, kajian Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ada hadis Nabi SAW, kalau seseorang telah bersumpah atas nama Allah di hadapanmu, terimalah. Tak usah khawatir. Tapi kan dia bohong Ustaz. Tak usah khawatir. Dia sudah bersumpah atas Tuhan alam semesta. Allah punya cara menghukumnya gitu. Yang kelima, pelaksana tidak diperbolehkan mengadakan mudharabah dengan pemodal yang baru jika ia telah melakukannya dengan pemilik modal yang pertama, kecuali atas seizinnya, karena haram membuat mudarat di antara kaum muslimin. Jadi kalau misalnya kita memesan satu benda pada seseorang, kita suruh dia, maksudnya kita bukan pesan ya, kita mengerjakan dia di situ, kita sudah ada keterkaitan akad, dia nggak boleh buka kerjasama sama orang lain kecuali dengan izin kita. Dan itu harus tertuang jelas dalam akad. Yang keenam, keuntungan tidak selama masih berjalan akad ya. Tapi kalau sudah terputus akadnya, dia punya hak untuk bekerja sama orang lain. Tidak boleh zalim ya. Saya pernah temukan ada satu orang begitu, dia tulis akad kerjasama dalam satu jenis pekerjaan, gitu kan. Lalu dia tulis akad di situ, dan ini zalim. Saya sudah tanya langsung fatwanya kepada para ulama di depan Ka'bah kebetulan waktu itu. Kemudian dia menulis di situ di akadnya,
Dia bilang, kalau selesai akad kita pun, kau tidak boleh kerja jenis usaha ini selama-lamanya. Saya tanyakan waktu itu ke Syekh Shalih Suhaimi lagi itikaf di 10 terakhir Ramadan, untuk saya ditanya hukumnya. Pas saya tanya, Syekh bilang ini zalim, gak bisa. Subhanallah, lewat juga Syekh Abdul Aziz Al-Rajhi, salah satu ulama Mekah, lewat. Kata Syekh Saleh, disebutkan, dibisikkan sama anaknya di sebelah, itu Syekh Abdul Aziz lewat, dipanggil Syekh. Sebenarnya dia bilang, Syekh Saleh dengan tawadhu'nya mengatakan kepada Syekh Abdul Aziz, sebenarnya ini saudara kita dari Indonesia butuh jawaban begini-begini. Tapi beliau sudah tahu jawabannya. Lalu Syekh Abdul Aziz juga pada nolak, ulama-ulama ini luar biasa tawadhu'nya. Enggak, sudah ada anda, kenapa saya? Kata Syekh Saleh, enggak apa-apa, dia juga mau dengar. Hanya disebutkan fatwa yang sama. Jadi enggak boleh teman-teman, kalau dia tidak boleh kerja usaha itu, kalau masih ada akad sama kita. Tapi kalau dia sudah pisah, enggak ada urusannya. Enggak boleh kita hasad. Oh itu kan ide saya, enggak ada urusannya. Mau ide anda kenapa? Kenapa orang kembang? Kenapa hasad hatinya? Biarkan saja, belum tentu juga dia berkembang. Kan gitu. Ada orang subhanallah begitu, dia pikir gampang, dia bisa nipu orang, dia masuk ke usaha orang cuma mau ambil idenya, dia keluar lalu dia kembangin. Tidak bisa berkembang karena niatnya sudah tidak benar dari awal. Allah maha kuasa dengan itu, Allah selalu mengawasi. Poin nomor 6, keuntungan tidak dibagikan selama akad berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk membaginya. Jadi nggak ada keuntungan dibagi, kecuali sudah disepakati. Atau misalnya ada darurat hal-hal yang diperlukan, lalu kemudian ya, dibolehkan oleh salah satu atau semua pemilik saham. Baik, ini tinggal 3 poin saya baca baru kita azan insyaallah. Yang ketujuh, modal selamanya harus dipotong dari keuntungan yang diperoleh, sehingga pelaksana tidak berhak atas keuntungan kecuali setelah dipotong modalnya. Ketentuan itu berlaku jika keuntungannya belum dibagi. Sebagai contoh, jika kedua belah pihak berdagang kambing dan mendapat keuntungan, maka masing-masing pihak mengambil bagian darinya menurut bagian yang telah ditentukan. Di samping berdagang kambing juga berdagang biji-bijian dan pohon rami. Akan tetapi jika mengalami kerugian yang menyebabkan berkurangnya modal, maka kerugian itu ditanggung pemodal dan tidak boleh memotong keuntungan yang diperoleh pelaksana dari hasil perdagangan tersebut atau terdahulu. Artinya pemilik perusahaan harus dia yang selalu menambah modal, ya. Kalau kurang ada kerugian, karena dia sendiri yang menanggung di sini. Beda dengan syirkah tadi. Mudharabah ini berarti pemilik modal, pemilik perusahaan yang nanggung sendiri. Pegawai yang dipekerjakan, orang yang mengerjakan untuk mengelola itu, dia juga cukup kerugian tenaganya. Karena pada saat perusahaan rugi, dia juga tidak dapat apa-apa gitu. Yang kedelapan, jika mudharabah berakhir dan masih tersisa sebagian harta berupa barang dagangan atau hutang di seseorang, maka pemodal berhak meminta pelaksana supaya menguangkan harta tersebut, yakni barang tersebut supaya dijual secara kontan, atau memintanya supaya menagih hutang, dan pelaksana harus melakukannya. Nah, di sini tentu untuk mengembalikan hak-hak masing-masing. Terakhir yang ke-9 adalah pengakuan pelaksana berkenaan dengan habisnya modal atau kerugian diterima selama tidak ada bukti yang mendustakannya, dan jika ia mengaku modalnya habis namun tidak dapat menunjukkan bukti, maka ia bersumpah dan pengakuannya dibenarkan. Saya kasih dia, ternyata dia bilang rugi, kapal tenggelam, ada pencuri masuk. Selama tidak ada bukti yang menjelaskan dia menipu, ya sudah diterima. Tapi dengan syarat dia bersumpah, demi Allah memang benar terjadi. Dan tidak usah khawatir dengan sumpah palsu ini, kalaupun dia menipu pasti Allah akan balas. Allahu a'lam.